juga mengudara di radio Heartline 100,6 FM ya dalam sketsa keluarga Indonesia. Yang ingin mendapatkan informasi terkait assessment personality, ingin tahu bakat dan kekuatan kita atau anak-anak kita, penjurusan akademis, pre-marital assessment, persiapan, pernikahan dan coaching, kemudian persiapan masa pensiun, silakan ya menghubungi WhatsApp admin kami. Bapak Ibu, Ayah Bunda, peserta webinar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sekarang sudah berada di masa pandemi kurang lebih 1 tahun 9 bulan ya Bapak Ibu ya. Ya kurang lebih hampir 2 tahun ya. Mungkin ada di antara kita yang selama ini mungkin ada kehilangan. Apakah orang dekat, apakah teman, kerabat, saudara atau pasangan, atau mungkin ada di antara kita yang berdampak ya dari pandemi C-19 ini. Atau masih ada yang mengalami kecemasan, kelelahan, kekhawatiran, kegundahan, kemudian kelelahan, stres dalam bekerja atau dalam melakukan aktivitas, ya, ataupun anak-anak kita galau dalam mengikuti pembelajaran daring atau proses belajar mengajar akibat C-19 ini. Dan ini kelelahan atau stres ini kecenderungan yang terjadi disebut burnout, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia bahwa burnout ini nggak bisa disepelekan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dapat memengaruhi produktivitas. Karena apa? Karena dapat memengaruhi yang namanya seseorang bekerja, seseorang dalam melakukan aktivitas, seseorang yang belajar. Ya, jika kita ya atau jika Anda ya sedang mengalami burnout, segera bergegas untuk bisa mengatasinya. Dan kalau Anda dalam keadaan baik-baik saja, ya, maka lakukan upaya pencegahan supaya apa? Supaya tidak terjadi atau tidak mengalami yang namanya burnout. Oleh karena itu, Anda semua udah tepat hadir di webinar Bye Bye Burnout, bagaimana kita bisa mengusir kelelahan, ya, merawat kesehatan mental, inisiasi dari KECC, Kalbe Ethical, Customer Care bersama di Indonesia Foundation dan bersama Persit Kartika, Chandra Kirana, PD Jaya. Terima kasih untuk kolaborasinya dan Perkumpulan Futurepreneur Indonesia. Dan saya akan mulai dari sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu hebat luar biasa. Apakah Anda bahagia hari ini, Bapak Ibu? Boleh ketik di kolom chat? Boleh ketik di kolom chat? Apakah Anda bahagia hari ini, Bapak Ibu? Boleh bantu jawabannya di kolom chat, Bapak Ibu? Apakah Anda bahagia hari ini? Boleh bantu di kolom chat, Bapak Ibu ketik. Ya, Persit cabang. Oke, Assalamualaikum. Saya bahagia Ibu Ella. Terima kasih Bu Hartati. Sangat bahagia, Bu Andi. Oke, alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia, Bu. Alhamdulillah bahagia. Sangat bahagia. Ada yang jawab bahagia sekali. Subhanallah, luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Semuanya bahagia. Ya, alhamdulillah semua bahagia. Ada pertanyaan, ada nggak yang mengalami stres hari ini, Bapak Ibu? Apakah ada yang mengalami stres hari ini, Bapak Ibu? Semoga nggak ada ya. Semoga nggak ada. Oh, ada Bu Krisna. Bu Krisna Charles. Oke, ada. Bapak apa Ibu nih ya? Ada ya, ada, alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Stres adalah hal-hal yang normal, Bapak Ibu. Slide belum pindah ya? Baik. Saya coba slide belum pindah. Apakah ini sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Sudah ya. Baik, mungkin sinyal ya. Dan apakah ada yang sedang stres hari ini? Tadi ada yang jawab, ternyata ada ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada. Stres apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Ya, yang Anda tahu stres itu apa sih? Yang Anda tahu stres itu apa sih? Boleh bantu di kolom chat nggak? Stres yang Anda tahu apa sih? Aduh, saya lagi stres nih hari ini. Aduh, saya lagi ini nih nggak mood nih misalnya. Stres itu apa sih yang Anda tahu Bapak Ibu? Ya, stres. Ya, itu kata-kata yang sering keluar ya dari diri kita. Ya, stres. Yang Anda tahu stres itu apa sih? Banyak pikiran, Ibu Ella. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, banyak masalah. Oke. Bu Krisna, ya, saya sering cemas. Oke, terima kasih. Ya, pikirannya tenang, itu stres ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, saya pikirannya nggak tenang. Ya, mendapat sesuatu masalah tapi belum terselesaikan. Ya, itu adalah stres. Ya, selalu banyak masalah misalnya. Stres itu apa sih? Stres itu adalah respon terhadap situasi atau kondisi eksternal yang menjadi stresor, ya, yang menjadi pemicu, yang menjadi masalah. Ya, kira-kira masalahnya apa tuh pemicunya? Bisa masalah dalam keluarga, bisa masalah hubungan antar suami istri, antar pasangan, atau teman kerja, rekan kerja,
atau masalah target, deadline, atau anak yang nggak lulus kuliah misalnya, atau mendapatkan penolakan judul skripsi misalnya. Dan itu membuat seseorang menjadi stres. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, dan stresor ini, penyebab stres ini sebenarnya dari peristiwa yang netral Bapak Ibu. Ya, hubungan dengan suami istri ya sebenarnya netral ya, tapi respon kita terhadap stresor tersebut ini yang membuatnya menjadi bermakna Bapak Ibu. Oke. Jadi stresor atau pemicu ya atau penyebab stres ini berasal dari peristiwa yang netral. Ya, tapi respon kita terhadap stresor tersebut itu yang membuat menjadi bermakna ya. Dan biasanya stresor ini Bapak Ibu ya, stres ini akan mereda saat apa? Saat situasi eksternal tersebut sudah kita bisa atasi. Kita lebih plong ya, kita nggak bakal stres lagi. Dan apakah stres itu buruk Bapak Ibu? Dan apakah stres itu buruk Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa? Apakah semua stres itu buruk? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, semua stres itu buruk? Dan ternyata nggak semua stres itu buruk Bapak Ibu. Ya, dan ternyata nggak semua stres itu buruk ya. Jadi ada juga stres yang membangun, stres yang positif. Namanya eustress, yaitu stres yang positif yang bisa menjadi dorongan ya bagi individu atau bagi seseorang untuk apa? Untuk bisa lebih produktif. Bagaimana berupaya mengatasi sumber stres tersebut. Ya, jadi eustress ini merupakan stres yang membangun, ya stres yang bisa menstimulus, stres yang bisa memberikan rangsangan pada kondisi seseorang menjadi lebih baik. Ya, bisa membuat tubuh menjadi waspada. Semakin ditekan orang itu semakin produktif. Semakin ditekan semakin keluar idenya gitu. Ya, tapi stres ini bisa membantu ya umumnya memberikan kekuatan kepada orang tersebut, misalnya dalam menentukan sebuah keputusan. Eustress adalah stres yang baik, stres positif, stres yang membangun. Contohnya apa Bapak Ibu? Upacara kelulusan. Deg-degan nggak? Deg-degan. Tapi begitu dipanggil namanya naik ke podium, pasti happy. Setelah itu dia pro. Tapi prosesnya itu ya, dia harus belajar secara konsisten, dia harus meluangkan waktunya lebih disiplin dan sebagainya. Atau pernikahan, pada saat kita menjelang pernikahan, stres nggak? Stres, tapi setelah udahannya happy ya Bapak Ibu, itu eustress. Ya. Dalam kondisi kecil, dalam kondisi dosis kecil, dan ini bisa memberikan imun kepada tubuh seseorang sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang namanya eustress Bapak Ibu. Ya. Stres yang positif, tapi ada juga distress, stres yang negatif Bapak Ibu. Ya, bisa berdampak pada penurunan yang namanya produktivitas. Suasana hati menjadi buruk, orang menjadi nggak nyaman, orang menjadi nggak sejahtera. Ya, ada perasaan-perasaan membuat seseorang itu menjadi tidak berdaya, letih, lemah, lesu misalnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Dan distress ini disebut stres yang buruk Bapak Ibu. Ya, tipe stres yang negatif hasil dari pengalaman buruk seseorang, hasil dari dia mendapatkan ancaman, hasil dari perubahan situasi yang nggak terduga, yang nggak nyaman. Awal ya pada saat masa pandemi, ya pada saat kita terkena pandemi di 2 Maret 2020, itu masuk di zona ketakutan, benar nggak Bapak Ibu? Ya setelah 6 bulan, setelah 7 bulan, 8 bulan kita berpindah menuju zona ya bertumbuh ya dan seterusnya. Nah, ini pada dasarnya tubuh kita sebenarnya butuh kenyamanan Bapak Ibu. Sehingga apa? Apabila ada rasa terusik dan sebagainya, tubuh pun mengalami distress. Nah, jadi tidak semua stres itu semuanya buruk, tapi ada juga stres yang membangun. Namanya eustress. Ya. Kira-kira apa sih Bapak Ibu yang menyebabkan seseorang itu mengalami stres? Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan orang tersebut bisa mengalami stres? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa sih penyebabnya? Ya, boleh bantu di kolom chat nggak Bapak Ibu? Ya. Kira-kira apa sih penyebabnya orang itu bisa sampai stres Bapak Ibu? Boleh bantu di kolom chat Bapak Ibu? Ya. Kenapa orang tersebut bisa mengalami stres? Atau kita kadang-kadang stres ya? Kenapa ya? Kok kita bisa mengalami stres? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Apa sih penyebabnya? Nggak bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih. Bu Hartati ya. Kemudian karena banyak masalah, betul sekali ya. Ada lagi capek, kurang dihargai ya. Betul sekali. Kadang-kadang ya kita sudah pol-polan ya, tapi nggak ada apresiasi itu sama sekali. Betul sekali ya. Yang pertama adalah frustasi Bapak Ibu. Ya, apa sih penyebab seseorang bisa stres? Yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu sudah benar sekali ya. Yang pertama adalah frustasi. Dan frustasi ini bisa diartikan sebagai kekecewaan Bapak Ibu. Yang diterima oleh seseorang, yang diterima oleh setiap individu, yang disebabkan apa? Tidak tercapainya sesuatu hal Bapak Ibu. Tidak tercapainya sebuah keinginan.
Jadi rasa kecewa yang mendalam karena tujuannya itu nggak tercapai, nggak capai target, nggak lulus, ya skripsi judulnya aja ditolak-tolak melulu gitu, ya misalnya kayak gitu. Jadi kegagalan individu dalam mencapai tujuan ya atau keinginannya itu menyebabkan kekecewaan dalam diri individu tersebut, Bapak Ibu. Dan kekecewaan yang berulang ini bisa menimbulkan frustasi. Dan frustasi ini bisa merusak apa? Nggak cuma fisik, Bapak Ibu, tapi mental seseorang gitu. Ya, nggak cuma frustasi, yang menyebabkan orang menjadi stres itu adalah adanya konflik, Bapak Ibu. Bisa konflik batin terhadap dirinya, bisa konflik dengan pasangan, bisa konflik dengan rekan kerja, bisa konflik dengan tetangga, konflik dengan siapa saja. Ya, ini penyebab ya dari stres atau banyaknya tekanan-tekanan dari hidup. Ya, ini yang membuat seseorang bisa atau kecenderungan terjadinya stres, Bapak Ibu. Ya. Dan stres ini menurut para ahli ada dua, Bapak Ibu. Jadi ada stres akut dan kronik stres. Ya. Stres akut ini adalah stres yang biasa terjadi, Bapak Ibu, dan stresornya ini umum dari waktu ke waktu. Jadi di stres ini terjadi ketika seseorang mengalami stres dan dipicu oleh peristiwa yang buruk tapi berlalunya cepat, Bapak Ibu. Contohnya misalnya kita disuruh presentasi ya atau terlalu memikirkan situasi-situasi yang memang belum terjadi tapi kita pikirin terus. Ya ini namanya stres akut. Ya atau apa? Argumen with friend atau spouse ya, berargumentasi dengan rekan kerja atau pasangan-pasangan kayak gitu. Kemudian terlambat datang ke kantor, terlambat datang ke tempat acara dan sebagainya, terjebak kemacetan, dan ini menimbulkan yang namanya akut stres. Kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, ini akan menjadi kronik stres. Ya, kronik stres itu kronik stres yang menumpuk, yang tidak terselesaikan sehingga bisa menjadi yang namanya kronik stres. Ya, kronik stres ini terjadi ketika apa, Bapak Ibu? Ketika seseorang harus menahan stres ya dalam waktu yang lama, menumpuk, Bapak Ibu. Ya, stresor intensnya ini ya ini terjadi dalam jangka panjang. Ya, misalnya hubungan yang kurang baik antara pasangan tapi nggak pernah terselesaikan, Bapak Ibu. Nah, ini menimbulkan kronik stres. Kronik stres yang berakibat hiperstres kemudian ujung-ujungnya bisa burn out, Bapak Ibu. Kemudian stres karena pekerjaan, ya, stressful job. Ada lagi toxic home environment. Jadi tinggal di daerah yang tingkat kejahatannya tinggi. Ini juga menimbulkan stres pada individu tertentu atau pada keluarga tertentu. Kemudian kebiasaan tidur yang nggak baik. Ini bisa menimbulkan kronik stres. Dan masalah-masalah kesehatan ini kecenderungan terjadi bisa membuat orang itu menjadi atau mengidap kronik stres. Nah, ini menurut para ahli stres dua. Ada dua, akut stres dan kronik stres, Bapak Ibu. Ini adalah kurva stres yang diadop dari Jack and Dodson, ya, hukum Jack and Dodson. Ya, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y-nya ada performance, yang sumbu X-nya ada stres, Bapak Ibu. Ada yang underload. Anda lihat ada yang underload, itu artinya nggak ada stres. Orang ini berada di comfort zone, Bapak Ibu. Ya, orang ini berada di comfort zone. Ya, nggak stres orangnya. Ya, main aman. Ya, comfort zone. Ada nggak yang kayak gitu, Bapak Ibu? Akibatnya apa? Ya hasilnya biasa-biasa aja, Bapak Ibu. Ya, B aja gitu, nothing special, nggak ada yang spesial, Bapak Ibu. Karena apa? Dia main aman, nggak ada stres di situ, Bapak Ibu. Dan ini dari teorinya di luar dari Jack and Dodson, ini juga menimbulkan stres baru, namanya hipostres. Jadi bahaya juga kalau orang yang nggak ada stresnya. Ya, cukup membahayakan juga kalau orang yang nggak ada stresnya. Sekarang saya tunjukin kepada Anda gambar bis, Bapak Ibu. Oke, Anda lihat gambar bis. Ya, bis sekolah ini nggak bisa jalan, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena bannya kempes, sehingga anak sekolah ini nggak bisa ke sekolah. Ya, penumpang di dalam bis sekolah ini ya nggak bisa sampai ke sekolah. Karena apa? Karena bannya kempes. Oleh karena itu, supaya bisnya bisa jalan, bis sekolah ini bisa jalan, harus diapain, Bapak Ibu? Supaya bis sekolah ini bisa jalan, kira-kira harus diapain bis sekolahnya? Boleh bantu di kolom chat, Bapak Ibu? Kira-kira supaya bis sekolah ini jalan, bisa nganter, ya, bisa nganter anak-anak sekolah ini, artinya apa? Artinya ya bannya harus dikasih angin. Artinya dikasih tekanan, betul nggak, Bapak Ibu? Harus dikasih tekanan, ya, harus dikasih tekanan. Jadi tekanan itu bagus atau nggak bagus, Bapak Ibu? Ya, pressure is good or not good, Bapak Ibu. Jadi
dengan adanya tekanan ini menjadi lebih bagus Bapak Ibu. Karena apa? Ya, ban harus tambah angin, betul sekali Bu Novi. Ya, ban harus tambah angin. Jadi ternyata pressure can lead people to perform. Jadi dengan adanya tekanan ini membuat seseorang ya bisa tampil, ya bisa perform Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak kita bisa nyampe ke sekolah, bisa berprestasi, bisa belajar Bapak Ibu. Ya, jadi kita butuh stres Bapak Ibu, stres yang optimal, stres yang optimal. Ya, stres yang optimal. Stres optimal ini namanya apa Bapak Ibu? Namanya eustress tadi. Ya, ini dia. Namanya eustress. Stres optimal. Kita butuh stres, tapi stres yang optimal. Taunya gimana? Anda yang bisa kelola stres Anda sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau stresnya ada, ya orang ini bisa tetap perform Bapak Ibu. Stresnya baik, tercapai target iya. Ada tekanan ada, tapi optimal Bapak Ibu. Nah, kalau di stres, stresnya ini banyak Bapak Ibu. Bisa perform? Iya, bisa perform. Capai target? Bisa capai target. Selesai kerjanya kelar Bapak Ibu. Tapi apa? Dia telah merusak dirinya Bapak Ibu. Baik fisik maupun psikis. Ini yang namanya distres. Ya, hubungan dengan keluarga tidak baik, hubungan dengan pasangan menjadi renggang dan sebagainya. Ya, karena apa? Ya, bisa jadi ya dia terlalu memaksakan diri di bagian tersebut. Dia terlalu memaksakan diri bekerja pada ya job desk tersebut, ya. Dan ini berada di luar kapasitasnya. Karena apa? Mungkin saja nggak ada kompetensi di situ, Bapak Ibu. Ya, jika ini dibiarkan, bahayanya Bapak Ibu, ini berdampak pada stres kronis tadi, ya, sehingga berdampak juga pada burnout Bapak Ibu, kalau tidak pernah terselesaikan. Sehingga akan ya seperti ini bisa menjadi bom waktu, stresnya banyak dan menumpuk Bapak Ibu, ya. Lihat gambar sebelah kanan Anda. Udah nggak bisa mikir Bapak Ibu, bingung mau ngapain. Namanya juga panik, ya, bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sama sekali nggak bisa perform Bapak Ibu, shutdown. Ya. Dan nggak cuma panik, ya, nggak cuma gangguan kesehatan burnout, tapi gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Ya, bisa frustasi, bisa cenderung depresi, bisa menyakiti diri sendiri, self harm, bahkan bisa bundir Bapak Ibu, bunuh diri. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ayah bunda dimanapun Anda berada, para istri ataupun para suami yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, kalau pasangan Anda sedang tidak baik-baik saja, saya sampaikan, kalau pasangan Anda sedang tidak baik-baik saja, ya oleh karena itu ya bantu dia bagaimana menyelesaikan masalahnya. Jadilah pendengar yang baik untuk pasangan Anda, ya karena pendengar baik ini ya belum tentu bisa diaplikasikan pada diri kita masing-masing. Karena tingkatannya ada 5 Bapak Ibu. Ya, kemampuan mendengar baik itu ada 5 tingkatannya. Yang pertama adalah abai pada pembicaraan. Begitu pasangan kita pulang kerja, baik Anda ataupun suami Anda ataupun istri Anda pulang kerja, kadang-kadang dia mau bercerita, tapi kita ignore Bapak Ibu. Ya, yang kedua apa? Pura-pura ngedengerin ya. Oke, Mah lanjut. Oke, Pak lanjut. Aku sambil WhatsApp-an, bales-bales ya, kayak gitu. Abai pada pembicaraan Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Ya, hanya mendengar sedikit-sedikit saja Bapak Ibu. Ya, yang keempat apa? Mencoba mendengarkan. Dan yang kelima adalah mindfulness Bapak Ibu. Serius, fokus sama apa yang didengarkan oleh pasangan kita Bapak Ibu. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya, dan ayah bunda sekalian ya, dimanapun Anda berada, ya, bahwa penelitian mengatakan bahwa sebuah survei menyebutkan bahwa laki-laki Bapak Ibu, mohon maaf, bahwa laki-laki memiliki kecenderungan untuk ya tidak mencari bantuan ketika dirinya stres atau depresi Bapak Ibu. Ini survei mengatakan, ya. Dan laki-laki memiliki kecenderungan 4 kali akan melakukan bunuh diri Bapak Ibu, ya, ketimbang perempuan, ya. Dan ya survei juga mengatakan bahwa 30% laki-laki yang akan minta bantuan Bapak Ibu. Kok bisa ya? Ini tergantung pola asuh di awal Bapak Ibu. Kecenderungan yang terjadi adalah kita lupa Bapak Ibu, ya, dalam tanda kutip memberikan informasi kepada anak kita, doktrinisasi kepada anak kita, laki-laki harus kuat, laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki itu nggak boleh nangis, betul Bapak Ibu? Dan itu yang masuk dalam alam bawah sadar anak-anak kita Bapak Ibu. Stigma-stigma seperti itu yang masuk dalam alam bawah sadar anak kita, bahwa laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh cengeng, laki-laki itu nggak boleh cemen dan sebagainya. Dan itu masuk alam bawah sadar, sehingga begitu dewasa, begitu dia punya masalah, ya dia tidak akan bercerita tentang perasaannya kepada orang lain Bapak Ibu. Karena apa? Sudah ada stigma pada saat kecil Bapak Ibu. Dan ini sangat membahayakan, ya. Dan ini sangat membahayakan Bapak Ibu.
Dan kita lihat ya kurva lainnya di sini mengatakan bahwa orang-orang yang sedikit mendapatkan stres, too little, ya kecenderungan yang terjadi orang ini cepat bosan Bapak Ibu, tidak termotivasi, ya tidak termotivasi, ya laid back, santai orangnya Bapak Ibu, ya terlalu santai, orangnya nggak aktif Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yang tekanannya optimal Bapak Ibu, toward optimum performance, artinya apa? Menuju perform yang optimal. Individu ini sangat termotivasi Bapak Ibu, punya semangat Bapak orang ini. Kemudian fokus, ya pekerjaannya ini mengalir, ya mengalir, berbakat. Bang kerasa ya udah jam 5 aja nih, misalnya kayak gitu ya, mengalir ya. Kemudian ada satisfaction, ya ada satisfaction maksudnya apa? Dia puas Bapak Ibu terhadap pekerjaannya. Kemudian rapid learning, ya rapid learning ini biasanya cepat memahami dan menguasai ya begitu dia dapat informasi atau aktivitas tersebut. Kemudian apa? Yearning lagi, ya apalagi nih kerjaan buat saya, apalagi nih kerjaan buat saya. Kemudian glimpse of excellence. Biasanya begitu pertama kali dapat itu udah moncer kelihatan Bapak Ibu. Nah ini ciri-cirinya Bapak Ibu, orang yang mendapatkan stresnya itu optimal, ya mengalir, inflow. Ya kemudian orang yang mendapatkan stresnya banyak nih biasanya Bapak Ibu, loss of focus Bapak Ibu, nggak bisa fokus sama pekerjaannya, ada aja salahnya, ada aja kurangnya Bapak Ibu. Ya biasanya ini terjadi kalau stresnya kebanyakan. Ya kemudian cenderung melakukan kesalahan, ya kecenderungan melakukan kesalahan, ya nggak punya kelekatan atau engagement kepada pekerjaan. Jadi kerja sesuai ongkos Bapak Ibu, mohon maaf ya KSO, kerja sesuai ongkos ya. Kemudian apa? Cenderung mengalami stres. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Begitu banyak hal-hal yang mencemaskan, panik, kemudian kemarahan dan sebagainya, maka akan mengakibatkan apa? Ini dia, kemarahan atau burnout atau berhenti atau kita sebut shutdown Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena terlalu banyak ya stres-stres yang dihadapi. Ini namanya burnout Bapak Ibu. Jadi sebelum burnout ini terjadi, yuk sama-sama ya kita bisa rawat kesehatan mental kita Bapak Ibu. Ya, burnout adalah keadaan kelelahan secara fisik dan mental sehingga bisa menyebabkan ya seseorang ini berdampak kelelahan yang ekstrim. Ya, terlalu sensitif ya, nggak bisa dikasih masukan Bapak Ibu. Begitu dikasih masukan dia reaktif Bapak Ibu. Nggak bisa sama sekali. Ya, defensif, maunya menang sendiri. Sehingga mengakibatkan apa? Produktivitas menurun Bapak Ibu. Ini namanya Bapak Ibu, bahkan bagi kesehatan mental orang. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya ini mempengaruhi yang namanya tubuh, pikiran, emosi, perilaku kita Bapak Ibu. Ya, kelihatannya apa? Tubuhnya sering sakit kepala Bapak Ibu, headache ya. Kemudian apa? Sering atau mudah terinfeksi, ya, gampang sakit, ya. Kemudian ototnya tegang Bapak Ibu, muscular tension, kelelahan, fatigue, ya, iritasi kulit. Ya bahaya kalau yang udah mulai gatal-gatal, udah mulai eksim, itu ada tanda-tanda tuh Anda udah mulai stres ya. Karena apa? Mempengaruhi tubuh Anda. Udah mulai sesak napas ya, itu sangat membahayakan. Kemudian apa? Pikiran Anda terganggu nih. Cemas ya, pikirannya kalut ya, nggak bisa konsentrasi, ada aja yang masuk ke kepala tuh ya. Kadang-kadang mencal-mencal pikirannya ya. Kemudian suka mimpi buruk ya, bimbang, ragu-ragu, galau, nggak bisa ngambil keputusan ya, kemudian pikirannya negatif mulu sama orang ya, kemudian gegabah ya, biasanya orang ini suka gegabah dalam mengambil keputusan ya, apalagi emosinya terganggu nih Bapak Ibu, suka nggak pede ya, cenderung lebih cerewet ya, cenderung lebih cerewet, kadang-kadang beda 1000 aja tuh ditekan tuh Bapak Ibu ya, itu ciri-ciri orang yang stres Bapak Ibu. Kemudian cepat marah ya, gampang tersinggung ya, cenderung depresi, kemudian anger, marah, kemudian gelisah, kemudian cemas, khawatir ya, kemudian ya kekhawatiran yang berlebihan atau parnoan yang biasanya di parnoan ini juga ciri-ciri ya atau dampak dari stres. Kemudian behavior, perilakunya apa? Ya, perilakunya rawan celaka Bapak Ibu karena apa? Cenderung pikirannya kosong, benar nggak Bapak Ibu? Ya, accident prone, over under eating, kadang-kadang kebanyakan atau kekurangan makan, kelebihan makan ya. Kalau stres ada orang yang makannya banyak gitu. Ada yang nggak mau makan juga ada tuh Bapak Ibu. Ya, perilakunya menjadi berubah. Kemudian yang cukup membahayakan adalah hubungan dalam suami istri. Kehilangan ya gairah seks Bapak Ibu. Nah, ini dia.
Kemudian ada yang melarikan itu atau pelampiasan kepada minuman alkohol, kurang tidur, kurang istirahat, lebih banyak merokok dan sebagainya. Ini dampaknya terjadi pada seseorang yang mengalami stres, Bapak Ibu. Ya. Dan hormon yang ditimbulkan tuh biasanya hormon kortisol, hormon stres, Bapak Ibu. Produksinya lebih banyak dan sehingga membuat jantung kita menjadi tidak koheren, menjadi tidak selaras. Ya. Dan apa yang terjadi pada tubuh ini jangka pendeknya ini bisa rasa khawatir, gugup, ya, otak yang tidak berhenti berpikir terus saja, yang harus otak mengalami istirahat juga ya, walaupun otak terus bekerja ya. Kadang-kadang malam kan harus istirahat juga Bapak Ibu. Tapi kita terus kerja gitu, otaknya keras. Kemudian degup jantung yang semakin cepat ya. Kemudian bernafas lebih cepat dan lebih banyak mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh ya, menderita gangguan perut, ada aja mual, ada kembang liur ya, psikosomatis ya, kulit menjadi lebih sensitif, iritasi pada lipatan-lipatan, otot terasa tegang sebagai jangka panjangnya ini Bapak Ibu ya, ketegangan kepala, migrain di brainstem ya, di batang otak ya. Ya, kemudian masalah mental kesehatan, ya kesulitan bernafas, serangan kepanikan, kondisi kulit dan sebagainya. Ya, ini dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap tubuh seseorang yang mengalami stres Bapak Ibu. Dan respon stres kepada seseorang itu berbeda. Ada yang fight, ada yang fly, ada yang freeze Bapak Ibu. Fight ini kalau kita lihat gambarnya artinya orang ini melawan Bapak Ibu. Pernah nggak ada teman kita atau kita nih Bapak Ibu tanpa sadar, kelihatannya lo lagi stres ya? Enggak kok, gue nggak stres, gue baik-baik aja. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Itu yang fight Bapak Ibu. Ya, itu yang fight Bapak Ibu. Ya, feeling of irritability. Artinya apa Bapak Ibu? Gampang tersinggung. Kayaknya lo lagi stres ya? Ya sis. Ya bro, lo lagi stres ya? Enggak kok, siapa bilang? Nah, kayak gitu tuh ya. Seperti itu. Biasanya ada kecenderungan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa? More to engage argument with family members of member of the public. Jadi kadang-kadang mengatasi stresnya ini dia lebih siap berargumentasi sama orang Bapak Ibu. Dia cenderung melawan. Ya, kecenderungan terjadi seperti itu. Dia akan noken ya orang lain ya seperti itu. Kemudian ada lagi hoarding item such as cleaning product or toilet paper. Jadi menghilangkan stresnya ini dengan ngumpulin barang-barang ya, beli alat kamar mandi atau ngumpulin barang-barang, batu-batu, ngumpulin bunga-bunga kristal, ngumpulin Hot Wheel, ngumpulin pajangan-pajangan, ngumpulin foto, posting-posting di media sosial, ya. Jangan beranggapan bahwa orang-orang yang sering posting kebahagiaan dalam tanda kutip di media sosial, ya itu nggak stres loh Bapak Ibu. Nah, jadi jangan beranggapan ya, jangan tertipu ya dalam tanda kutip, jangan tertipu orang-orang yang suka ya asal posting di media sosial ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu ya, menjadi lebih kompetitif dalam belanja Bapak Ibu. Ya, menjadi kompetitif dalam berbelanja. Artinya apa? Dia siap perang Bapak Ibu, walaupun beda 100 perak aja ya dibela-belain tuh Bapak Ibu. Kemudian apa? Suka membayangkan atau merencanakan hal-hal yang belum terjadi. Terus dipikirkan tuh Bapak Ibu. Ya, dipikirkan terus. Kira-kira apa ya? Ya solusinya untuk ke depan. Padahal belum terjadi kejadian. Ini biasanya orang yang merespons stres itu dengan fight. Kemudian ada lagi orang yang meresponnya itu dengan flight Bapak Ibu. Ya, flight kita tahu dengan terbang ya Bapak Ibu ya. Ya ini kalau bahasa Indonesianya terbang ya. Dengan flight hiding out-nya orang-orangnya Bapak Ibu, menghindar dengan tenaga kesehatan yang profesional ya. Enggak kok, saya baik-baik aja. Buktinya saya masih bisa jalan-jalan kok. Buktinya saya masih bisa liburan kok. Tenang aja gitu. Ini dia, menghindar untuk dicek kesehatannya Bapak Ibu. Cenderung hiding out. Kemudian apa? Reluctant or refusal to return to active once restriction have been lifted. Jadi enggan menolak kembali kegiatan yang berhubungan dengan stres tersebut. Misalnya, seseorang ya pernah mengalami stres ya ketika dipindahkan ke suatu daerah atau dipindahkan ke bagian tertentu ya oleh bosnya, oleh kepala bagiannya misalnya. Begitu masalahnya ini udah nggak ada di bagian tersebut atau di wilayah tersebut, dipindahin lagi ke situ, dia nggak bakal mau Bapak Ibu. Karena apa? Dia tahu di situnya pernah menjadi pemicu dia menjadi stres Bapak Ibu. Nah ini dia, ini flight biasanya. Dan kemudian menjadi orang yang people pleasing nih Bapak Ibu. Berkomunikasinya secara pasif. ABS, asal bosenang gitu. Yes aja, oke. Menghindari konflik Bapak Ibu. Ya, oke, yes ma'am. Oke, siap, komandan, misalnya kayak gitu ya. Ini people pleasing Bapak Ibu.
ya harmoni cenderung orangnya ini, ya harmoni, ya ini biasanya responnya adalah flight, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang freeze, responnya terhadap stres. Ada orang yang dengan freeze, numbing behavior such as substance abuse. Jadi biasanya orang ini mematikan perasaannya, Bapak Ibu. Contohnya apa? Dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dia mengkonsumsi psikotropika, ya narkoba dan sebagainya. Kemudian apa? Meningkatnya penggunaan media sosial, berselancar di dunia maya. Wah, dia ini makin meningkat, Bapak Ibu. Bahkan dia kadang-kadang nonton kanal YouTube atau TV yang nggak bagus sebenarnya, Bapak Ibu, acaranya. Cuman apa? Cuman buat ngabisin waktu. Nah, ini biasanya. Ini orang-orang yang merespon stresnya dengan freeze, dengan berjudi atau makan berlebihan dan sebagainya. Ini cenderung yang terjadi, Bapak Ibu, di diri seseorang. Ya, bisa fight, bisa flight, bisa freeze, Bapak Ibu. Strategi copingnya apa? Rekomendasinya apa sih sebenarnya, Mbak Di, untuk mengatasi stres? Ada dua, Bapak Ibu. Ya, baik di tempat kerja ataupun di rumah ataupun di mana saja. Strategi copingnya rekomendasinya dua. Problem focus coping dan emotion focus coping. Ya, problem focus coping ini artinya apa? Strategi yang berfokus kepada masalah. Jadi orang menyelesaikan masalahnya dulu, baru berikutnya misalnya emosinya. Jadi mengatasi masalah sama halnya dengan mengatasi stres. Contohnya, nggak capai target. Artinya kita harus ngapain nih? Oke, bikin timetable yang bagus ya supaya tahu ya harus capai targetnya di minggu keberapa misalnya. Kemudian cari solusi. Harusnya ngapain nih aktivitas yang dilakukan? Oke, berarti ngambil keputusannya harus bersama ya. Timnya ini harus kerjanya bagus ya. Kemudian menetapkan tujuan. Nah, ini berfokus kepada problemnya. Tapi ada juga yang berfokus kepada emotionnya. Jadi intrapersonal dari orang tersebut ya. Dengan apa? Dengan melakukan curhat kepada orang yang tepat, bukan kepada orang-orang yang tidak tepat ya Bapak Ibu, yang kemudian melakukan reframing, mengubah sesuatu yang negatif menjadi lebih positif, melakukan journaling, menuliskan segala suatu hal ya dengan tangan ataupun dengan melalui ketikan dan sebagainya, meditasi, relaksasi, olahraga, melakukan hobi dan sebagainya. Jadi emotion focus coping ini strategi yang berfokus kepada apa? Membenahi masalah emosional dirinya dulu, Bapak Ibu. Ya. Kenapa fokus ke emosi, Bapak Ibu? Ya, jadi setelah dia bisa memperbaiki emosi dalam dirinya, ya, emosi dalam orang tersebut, artinya diharapkan apa? Dia bisa memperbaiki kepada masalahnya. Itu dia solusinya, ya. Itu dia solusinya. Jadi strategi copingnya adalah seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang bisa bekerja adalah self awareness, Bapak Ibu. Nah, awareness ini penting sekali, ya. Jadi orang-orang tahu, ya, sadar diri, ya, bahwa saya tuh tidak baik-baik saja loh, ya. Anda sadar bahwa Anda tidak sedang baik-baik saja, ya. Kemudian apa? Anda harus melakukan self love pada diri Anda. Anda tahu siapa diri Anda mengenal diri Anda mengenal karakter diri Anda, sehingga Anda ya tahu apa yang harus Anda lakukan, ya. Anda tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Anda, sehingga Anda tahu bagaimana mensiasati keterbatasan Anda. Kemudian apa? Ya, self worth, melakukan yang namanya Anda bisa meningkatkan harga diri Anda. Anda sadar bahwa seseorang sudah menyadari bahwa dia nggak perlu menjadi standar orang lain. Karena apa? Anda sudah tahu standar diri Anda gitu. Anda nggak perlu menindas orang lain untuk menjadi bernilai, ya, karena Anda sudah punya harga diri. Self worth Anda itu sudah oke banget. Kemudian apa? Ya, dengan Anda tahu self love Anda, dengan Anda tahu self worth Anda akan tahu self esteem Anda gitu. Ya, Anda akan lebih percaya diri. Karena apa? Anda sudah menyayangi diri Anda tahu apa yang harus dilakukan, sehingga Anda pede dan Anda nggak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain gitu. Dan Anda melakukan self care, perawatan diri, ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, kalau ini masih mengalami hambatan, ya, tentunya Anda butuh social support. Dari mana? Dari orang terdekat Anda, dan minta bantuan jika apa? Jika ini terus berlanjut. Bantuan kepada siapa? Profesional, kepada konselor, kepada psikolog, kepada psikiater dan sebagainya. Seorang sahabat yang baik, ia nggak akan bisa mengkritik, ya, tetapi dia akan memberi dukungan agar kita menjadi jauh lebih baik. Oleh karena itu, mulai sekarang jadilah sahabat buat diri Anda, sehingga Anda bisa ya memberikan hal terbaik buat diri Anda. Kapan mulainya, Bapak Ibu hebat luar biasa? Sekarang ya. Jadi nggak boleh tunda lagi, ya. Demikian Bapak Ibu hebat luar biasa. Semoga bermanfaat apa yang saya paparkan.
Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Di yang sudah menyampaikan presentasinya mengenai burnout dari sisi kejiwaan ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai burnout dari sisi penyakit apa saja sih yang bisa disebabkan oleh stres ini ya. Untuk itu kami hadirkan Dr. Martinova Saripanggabean dari PT Kalbe Farma. Kepada Dr. Nova, kami persilahkan. Terima kasih Bu Huda. Selamat siang Bapak Ibu, salam kenal. Perkenalkan saya Dr. Nova dari Medical Department Kalbe Farma. Pada siang hari ini saya akan menggantikan Dr. Lupita. Kita akan lanjut bahas mengenai burnout. Setelah tadi juga telah dijelaskan oleh Bu Mas Diana ya, sangat menarik sekali mengenai sisi burnout ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada siang hari ini saya akan tampilkan slide saya dulu. Sudah kelihatan Bu Huda slide saya? Ya, sudah. Sebentar. Oke, ini adalah materi presentasi saya. Selanjutnya saya juga akan berbicara mengenai burnout. Bye-bye burnout. Setelah tadi kan kita sudah mendengarkan dengan jelas ya, apa saja efek negatif atau hal-hal yang tidak baik yang diakibatkan oleh kondisi burnout ini. Nah, ini adalah topik bahasan saya. Saya akan membahas mengenai apa sih itu burnout, tetapi pada presentasi saya ini lebih ke konteks pekerjaan. Jadi burnout dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian, bagaimana pegal dan lelah saat aktivitas, dan apakah ada hubungan antara vitamin B dan E dengan burnout, dan kemudian juga tips mencegah dan mengatasi burnout, dan kesimpulan. Baik, yang pertama, sebenarnya saya akan mengulang kembali ya tadi yang dijelaskan oleh Bu Diana. Jadi apa sih itu burnout? Tadi sudah jelas ya, kalau burnout ini merupakan sindrom psikologis yang muncul sebagai respon diri yang bersifat memanjang akibat paparan stresor berulang di dalam pekerjaan yang tidak kunjung usai. Artinya adalah pada suasana atau lingkungan pekerjaan, kemudian ada paparan stresor yang berulang dan sifatnya kronis, maka itu bisa mengakibatkan sindrom psikologis yang kita ketahui, kita kenal dengan burnout. Jadi burnout ini karena stres dalam pekerjaan yang intens dan kemudian dalam jangka panjang atau lama, maka kemudian dia akan mengakibatkan kelelahan, bukan hanya kelelahan fisik. Jadi kelelahan fisik biasanya orangnya kok lelah terus gitu ya, kok rasanya capek melulu, pagi-pagi rasanya energinya udah habis, belum ke kantor aja atau belum bekerja aja rasanya udah capek gitu ya, kayak sudah selesai bekerja pada sore hari gitu. Itu adalah salah satu efek daripada burnout, kelelahan fisik. Dan ternyata selain kelelahan fisik adalah kelelahan emosional. Nah, orangnya bisa sampai depresi, kemudian juga merasa tidak berdaya gitu ya, atau bersifat tidak acuh kepada lingkungan sekitar. Itu adalah kelelahan emosional yang ditimbulkan oleh burnout. Selain itu apalagi? Yaitu kelelahan sikap atau mental. Nah, pada kelelahan sikap atau mental, biasanya orangnya itu bersifat sinis atau pesimis gitu. Kemudian selalu menilai orang selalu negatif, terutama juga pada pekerjaan diri sendiri. Dan biasanya orangnya itu merasa tidak penting gitu ya. Sehingga akibat kelelahan-kelelahan ini, apa yang diakibatkan? Terjadilah penurunan performance kinerja. Jadi kinerja di kantor juga atau dalam pekerjaan juga berkurang dan juga efek negatif lain. Jadi kita harus ingat kembali 3 poin utama dalam burnout ya Bapak Ibu. Adanya kelelahan yang sulit diatasi dan itu terjadi cukup lama atau kronis gitu ya. Kemudian perasaan sinis dan kurang bersemangat bekerja. Dan kemudian juga merasa tidak efektif. Orangnya sulit mencapai target sekeras apapun bekerja gitu. Dan pada akhirnya pada suatu puncak gitu ya, biasanya orangnya itu memutuskan untuk resign dalam pekerjaan akibat kondisi-kondisi atau gejala burnout yang dialaminya gitu. Nah, coba kita lihat pada poin-poin utama ini, kira-kira dari poin-poin burnout ini ada nggak ya kita yang mengalami gitu ya? Saya harap sih tidak ada ya Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat kembali apa yang menyebabkan burnout, terutama dalam konteks pekerjaan. Nah, biasanya adalah hilang kontrol dalam pengambilan keputusan di tempat kerja. Kemudian juga jarang komunikasi atau feedback
dengan teman sepekerjaan gitu ya. Jadi memang dalam konteks pekerjaan ini kita disarankan untuk sering-sering berkomunikasi. Kayak tadi dijelaskan oleh Bu Diane juga, curhat itu penting gitu ya, supaya kita pun dapat feedback dalam konteks pekerjaan. Selain itu apalagi? Overload kerjaan tanpa batasan waktu. Nah, kemudian juga orang-orang yang bekerja dan mengharuskan kontak dengan berbagai kepribadian atau customer atau partner. Nah, itu biasanya menimbulkan risiko burnout. Dan kemudian adalah pekerjaan yang tidak ada batasan jelasnya gitu ya. Diberikan pekerjaan tapi tidak sesuai kemampuan pekerja atau ekspektasi terlalu tinggi dari pemberi kerja atau perusahaan. Itu bisa menyebabkan burnout. Dan kemudian ada faktor secara individual ya. Jadi faktor kekurangan secara individual ini misalnya orang tersebut mengalami masalah dalam aspek keuangan, kemudian juga kesehatan, misalnya orang yang bersangkutan ternyata memiliki gangguan kesehatan komorbid tertentu gitu. Kemudian juga yang bersangkutan juga kepribadiannya cenderung tertutup dan sulit mengontrol stresor atau mengatasi stres. Nah, kita akan membahas salah satu gejala pada burnout dalam pekerjaan, yaitu pegal lelah saat aktivitas. Jadi ternyata orang-orang yang mengalami burnout dalam pekerjaan ini, dia selalu merasa pegal gitu ya, lelah sekali saat bekerja atau sepanjang aktivitas. Bahkan mulai dari pagi hari hingga sore hari rasanya kok badannya lelah terus ya. Padahal biasanya atau misalnya nih semalam dia sudah berusaha untuk tidur cukup, ya tidur cepat supaya besoknya pegal atau lelahnya hilang. Tetapi setelah besoknya lagi pagi hari, nah muncul lagi rasa pegal dan lelah saat beraktivitas. Nah ini terjadi secara terus-menerus gitu ya. Kalau tidak dikoreksi atau tidak ditangani itu tentunya akan berbahaya baik terhadap kesehatan fisik, emosional, mental, dan juga performance dalam kinerja kita. Nah, apa sih yang disebut dengan kelelahan atau fatigue? Ini merupakan suatu kondisi biologis kompleks di mana seseorang merasa sangat lelah. Jadi lelahnya bukan hanya secara fisik, tetapi juga lelah secara mental. Seperti itu. Nah, hasil dari insufisiensi tidur artinya orang tersebut mungkin mengalami ketidakcukupan waktu tidur. Misalnya orang-orang yang bekerja hingga malam hari atau lembur dan sebagainya. Kemudian juga kerja fisik atau mental yang memanjang, kesehatan dan gaya hidup yang buruk, kecemasan, dan stres yang berkelanjutan. Akhirnya muncullah rasa bosan dalam pekerjaan dan ini berulang-ulang terus-menerus. Sehingga rasa lelahnya semakin intens Bapak Ibu. Nah, kalau rasa lelah ini secara terus-menerus terjadi, semakin intens dan ternyata berlangsung minimal 6 bulan, maka dikatakan itu sudah termasuk lelah kronis gitu. Nah, kalau kita sudah mengalami lelah kronis, tentunya kita harus evaluasi kira-kira ini lelahnya karena apa? Apakah misalnya kita mengalami burnout atau mungkin kita kekurangan vitamin seperti itu. Biasanya vitamin B dan juga vitamin E. Nah, pegal saat aktivitas, apa sih yang dimaksud dengan pegal saat beraktivitas? Jadi kita merasakan pada saat beraktivitas itu, otot-otot di seluruh tubuh kita mengalami kejenuhan. Sehingga performa kita saat bekerja juga menurun. Nah, kenapa terjadi kejenuhan otot tersebut? Karena berkaitan dengan penurunan metabolisme energi, terutama glikogen dan protein di otot, sehingga mempengaruhi kinerja otot. Baik, kita akan melihat apa sih faktor risiko pegal lelah saat beraktivitas. Nah, faktor risikonya adalah yang pertama, jam tidur yang berubah-ubah. Jadi misalnya orang-orang yang tidurnya tidak teratur, misalnya lama tidur, ya, karena begadang ataupun karena lembur, itu merupakan faktor risiko munculnya pegal lelah saat beraktivitas. Kemudian konsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, selain itu juga adalah durasi kerja. Sebentar, mohon maaf. Apakah slide saya masih kedengaran, Budi? Ya, masih. Oh ya, saya lanjut saja. Slide-nya nggak muncul, Dok. Sekarang belum, iya. Sekarang nggak ada lagi. Oke, saya share lagi. Sudah kelihatan, Budi? Sudah, ya, Dok. Sudah. Oh iya, oke. Ini ya. Jadi adalah faktor risikonya jam tidur yang berubah, kemudian makanan tidak sehat, kombinasi stres mental dan fisik berkepanjangan, dan juga jarang berolahraga. Nah, dampaknya apa kalau misalnya terjadi faktor risiko tersebut? Nah, dampaknya banyak sekali ya, mulai dari stres oksidatif, metabolisme tubuh kita menurun, kualitas tidur juga menurun,
bisa mengakibatkan depresi gitu ya. Kemudian juga akhirnya yang bersangkutan cenderung minum obat-obatan untuk menghilangkan rasa lelah. Contohnya misalnya, aduh kayaknya lelah sekali. Nah, dikit-dikit minum paracetamol atau obat anti nyeri misalnya ya. Nah, akibatnya apa? Oleh karena itu, untuk menghindari dampak-dampak itu, nah, penting sekali untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit selama bekerja. Nah, kita akan bahas mengenai apakah defisiensi vitamin B dan E dapat menyebabkan burnout. Tentunya menjadi pertanyaan ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat kembali, vitamin ini ada 2 jenis, vitamin larut air, yaitu vitamin B dan vitamin C, dan kemudian vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, ya, vitamin A, D, E, dan K. Oke, kita akan membahas secara khusus adalah vitamin subgrup vitamin B, karena kekurangan vitamin B ini ternyata bisa loh Bapak Ibu mengakibatkan gejala-gejala kelelahan kronis. Nah, vitamin B ini ada berbagai jenis, yang pertama vitamin B1 atau tiamin. Nah, B1 ini fungsinya apa? Metabolisme karbohidrat. Jadi, si B1 ini dia berfungsi mengubah karbohidrat menjadi energi. Artinya apa? Kalau kita kekurangan vitamin B1, berarti kemungkinan metabolisme karbohidrat kita untuk menghasilkan energi pun akan terganggu. Nah, kalau kita kekurangan energi, pastinya kita akan mengalami suatu kelelahan, gitu ya. Kelelahan terus-menerus. Dan kemudian juga berperan dalam kontrol hantaran listrik sel saraf. Nah, kemudian vitamin B6 atau kita kenal dengan piridoksin, nah ini berfungsi untuk metabolisme asam amino plus lemak. Selain itu juga untuk pembentukan glikogen ya, cadangan karbohidrat di dalam tubuh, kemudian sel darah merah dan menekan homosistein. Homosistein ini adalah merupakan suatu zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya homosistein ini menumpuk, itu berbahaya untuk kesehatan karena penumpukan homosistein itu bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Kemudian vitamin B12 atau kobalamin berfungsi untuk pembentukan sel darah merah dan juga untuk pemeliharaan dan regenerasi sel saraf. Kemudian vitamin B selanjutnya kita kenal dengan B9 atau asam folat, ya, di mana asam folat ini berfungsi dalam pembelahan dan pertumbuhan sel tubuh. Nah, selain itu adalah vitamin E, yang kita kenal dengan tocopherol. Kalau vitamin E biasanya kita sudah familiar ya, sifatnya sebagai antioksidan. Jadi dia sebagai regulasi reaksi oksidatif dan kemudian berperan juga dalam anti-aging atau menghindari terjadinya penuaan dini. Nah, kemudian kita lihat dulu defisiensi vitamin B1 apa aja sih? Jadi ini adalah gejala awalnya Bapak Ibu. Kalau misalnya kekurangan vitamin B1 di dalam tubuh, muncullah fatigue. Fatigue ini tadinya kelelahan ya. Kemudian anoreksia, tidak selera makan. Iritabilitas, pasiennya atau yang bersangkutan itu sensitif gitu ya, gampang marah gitu. Kemudian confusion dan kemudian gangguan memori. Nah, untuk gejala lanjutannya seperti berikut ini bisa hingga mengakibatkan amnesia, kemudian gangguan persarapan perifer yang kita kenal dengan penyakit beri-beri. Ya, biasanya dulu kan kita diajarkan defisiensi vitamin B1 menimbulkan penyakit beri-beri. Kemudian gangguan sensorik dan sebagainya. Nah, kenapa orang bisa mengalami defisiensi vitamin B1? Biasanya status gizinya buruk atau pola makan yang rendah vitamin B1. Nah, vitamin B1 ini biasanya terdapat pada sereal, sayuran hijau, telur, dan hati. Kemudian vitamin B6, defisiensinya apa aja sih? Gejala awalnya sama seperti vitamin B1 tadi ya. Biasanya gejala awalnya disertai kesemutan, kemudian gejala lanjutan seperti berikut ini ya. Nah, kenapa bisa defisiensi vitamin B6, Dok? Nah, bisa disebabkan oleh konsumsi obat kontrasepsi oral, misalnya progesteron, karena obat ini dia bisa menghalangi absorpsi daripada vitamin B6. Atau terkait usia ya, malabsorpsi terkait usia yang bertambah tua. Kemudian vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini kenapa terjadi kekurangan? Karena terjadinya gangguan penyerapan. Dan biasanya juga pada pasien yang mendapatkan terapi obat anti diabetes mellitus seperti metformin. Karena metformin ini dia itu menurunkan absorpsi vitamin B12. Biasanya dokter kalau memberikan obat-obatan seperti metformin untuk menghindari resiko defisiensi vitamin B12 juga diberikan suplementasi vitamin B12. Atau pasiennya atau orangnya itu sehari-hari mengkonsumsi diet yang sangat rendah vitamin B12. Vitamin B12 ini terutama pada sumber hewani ya Bapak Ibu, yaitu daging, ikan, dan kuning telur. Nah, kemudian yang terakhir, defisiensi vitamin E, akibatnya seperti berikut ini, bisa mempengaruhi sistem imun, kemudian lemah otot, ya lemah otot merupakan salah satu gejala kelelahan tadi, dan sebagainya.
Nah, kenapa orangnya bisa mengalami defisiensi vitamin E? Bisa karena gangguan penyerapan atau konsumsi asupan vitamin E yang sangat rendah, gitu ya. Biasanya vitamin E ini terdapat banyak pada kacang-kacangan atau misalnya sayuran hijau seperti bayam. Yang meneliti, dia mau mengevaluasi kira-kira pada pasien-pasien yang mengalami kelelahan kronis pada jurnal ini, ada nggak ya pengaruh vitamin B? Nah, saya simpulkan aja pada hasil jurnal ini, ternyata kesimpulannya dari penelitian ini, defisiensi vitamin B dan asam folat merupakan pencetus. Jadi merupakan pencetus munculnya sindrom kelelahan kronis. Jadi pada pasien yang mengalami sindrom kelelahan kronis, dibutuhkan suplementasi vitamin B dan asam folat untuk penanganan kelelahan kronis yang dideritanya. Nah, sekedar tips untuk mengatasi atau mencegah burnout dari saya adalah seperti berikut ini. Perhatikan asupan nutrisi, olahraga, batasi makanan yang kurang sehat, ya. Kalau mengalami penyakit komorbid tertentu, rutinlah minum obat. Kemudian juga ini penting tadi ya, minum suplementasi yang mengandung kombinasi vitamin B dan E setiap hari, tidur cukup, kelola stres dengan kegiatan positif, dan kalau bekerja boleh stretching setiap 4 jam sekali dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Jadi sekedar kesimpulan dan penutup dari saya sebagai summary, pegal lelah menjadi salah satu gejala defisiensi vitamin B dan E, di mana vitamin B kompleks bermanfaat dalam meningkatkan metabolisme tubuh untuk energi, sehingga bermanfaat untuk mengatasi pegal, jarang emosi, dan tetap prima daya tahan tubuhnya. Nah, gunakanlah vitamin sesuai fungsi dan kebutuhan tubuh di saat daya tahan tubuh melemah atau sedang tidak fit maupun di saat fit. Terima kasih Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dr. Nova dari Medical Kalbe Pharma yang sudah menjabarkan burnout dan kaitannya tentunya dengan kelelahan secara fisik atau dengan kesehatan. Nah, untuk mengatasi itu ternyata PT Kalbe Pharma tuh punya loh produk yang mumpuni untuk itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya produk ini? Untuk itu saya hadirkan Bapak Kenny Kowir atau biasa saya panggilnya Ko Kenny dari Produk Manajemen PT Kalbe Pharma. Halo Ko Kenny, sudah siap? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bude. Dan pasti selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ready dan pastinya siap ya pada webinar kali ini. Nah, tadi kan sudah ada mendengar ya dari sisi mental health seperti apa, kemudian dari sisi fisik itu seperti apa. Nah, kali ini kita dari Kalbe Pharma akan dibawakan oleh saya, Kenny Kowira, selaku brand representatif dari Forneuro, membawakan sebuah solusi untuk benar-benar sesuai dengan topik dari webinar kali ini, yaitu bye-bye burnout ya. Jadi, ada apa sih dengan Forneuro? Mari kita lihat ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau vitamin itu sebenarnya ada banyak jenisnya gitu ya. Nah, tapi vitamin itu sebenarnya digunakan untuk apa sih? Tadi ini nyambung ya dari materi dari Dr. Nova terkait dengan bagaimana sih mengatasi atau mencegah pegal, lelah, dan sulit konsentrasi tadi ya. Ada banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Yang salah satunya yang penting adalah menggunakan suplemen vitamin B kompleks dan vitamin E setiap harinya. Nah, kenapa perlu ada multivitamin itu? Karena apabila Bapak Ibu merasakan ada gejala-gejala seperti kesulitan mengingat atau berkonsentrasi, kemudian juga kualitas tidur yang rendah, lalu pegal pada otot gerak, kemudian juga ada rasa sakit pada persendian, sakit kepala yang berkelanjutan, dan radang tenggorokan yang berulang. Apabila merasakan 4 dari 6 gejala ini selama 6 bulan terakhir, maka itu namanya tadi ya, ada yang namanya kelelahan kronis gitu ya. Oleh karena itu, salah satu dampak dari kelelahan kronis adalah akibat dari kekurangan vitamin B kompleks. Oleh karena itu, perlu menggunakan yang namanya Forneuro supaya bisa cepat mengatasi pegal dan lelah. Nah, kemudian juga termasuk karena kita masih ada di masa pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, sesuai dengan pedoman tata laksana COVID-19 ini sebagai untuk mencegah, maka dianjurkan juga untuk mengonsumsi multivitamin yang mengandung vitamin B kompleks dan vitamin E. Jadi banyak nih manfaatnya gitu ya untuk vitamin ini. Oleh karena itu, Kalbe Pharma membawakan jawaban yaitu berupa Forneuro, di mana Forneuro ini setiap kapsul lunaknya mengandung vitamin B1 100 mg, vitamin B6 50 mg, kemudian juga vitamin B12 100 mikrogram, vitamin E natural 200 international unit, dan ada asam folatnya juga 400 mikrogram, di mana dapat digunakan bagi yang
berkekurangan dari vitamin B1, B6, B12, vitamin E, dan asam folat dengan gejala pegal, kesemutan, cepat lelah, sulit konsentrasi, kemudian juga suka kebas, kayak kualitas tidur yang juga rendah. Nah, itu bisa menggunakan Forniro ini gitu ya. Nah, penggunaannya seperti apa? Cukup 1 kali sehari atau 1 kapsul sehari, bisa dikonsumsi pagi, siang, sore, atau malam hari, atau sesuai dengan petunjuk dokter, dan pastinya tidak melebihi dosis harian yaitu 1 kapsul sehari, di mana 1 boxnya ini berisikan 30 kapsul lunak sekaligus gitu ya. Kalau testimoni dari Kenny biasanya menggunakan Forniro ini biasa minumnya di malam hari, jadi nanti akan tidur lebih lelap, kemudian juga pas bangun akan jauh lebih fit, dan istilahnya mood juga akan lebih baik gitu. Jadi siap untuk menghadapi hari atau siap untuk beraktivitas. Kemudian keunggulan dari Forniro pastinya dia ada merupakan sediaan 3-in-1 yang lengkap dengan vitamin B kompleks, ya ada vitamin B1, B6, B12, asam folat, dan ada vitamin E-nya juga. Jadi jauh lebih lengkap dibandingkan teman-temannya yang lain ya. Kemudian juga praktis, cukup 1 kali sehari, jadinya sangat mudah untuk digunakan. Kemudian juga memberikan efektivitas yang sinergis gitu ya. Kombinasi dari vitamin B12 dan asam folat itu secara sinergis tadi ya, membantu mengontrol kadar homosistein tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Nova gitu ya. Kemudian juga bahan natural, menggunakan vitamin E natural, jadinya memberikan penyerapan yang lebih baik lagi pada tubuh kita. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan penggunaan Forniro gitu ya. Nah, kalau Forniro ini aman nggak ya untuk jangka panjang nih? Pastinya aman selama penggunaannya tepat, yaitu 1 kali sehari. Dan apakah menyebabkan ketergantungan nggak nih? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu ya, karena ini tidak memberikan ketergantungan. Kenapa? Karena isinya adalah vitamin yang merupakan suplemen kesehatan yang memang diperlukan oleh tubuh kita dan tidak ada memberikan zat adiksi gitu ya. Beda dengan obat-obatan yang memang ada zat adiktifnya. Kemudian justru akan terlihat efeknya ketika penggunaan Forniro ini rutin gitu. Misalnya memang rutin secara 2 minggu sampai sebulan, itu baru kelihatan yang benar-benar benar-benar enteng banget nih badannya gitu. Kemudian apakah aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Pastinya aman, apalagi Forniro juga ada kandungan asam folat yang dimana sangat bagus untuk pertumbuhan janin tubuh gitu ya, perkembangan dari janin bayinya. Kemudian juga apakah Forniro ini aman untuk anak-anak dan lansia? Pastinya aman untuk mulai dari 12 tahun ke atas. Kemudian untuk lansia juga pastinya sangat perlu gitu ya untuk mengonsumsi tambahan suplemen supaya asupan gizinya lebih terpenuhi lagi gitu, apalagi yang memiliki riwayat-riwayat khusus gitu ya. Kemudian waktu yang tepat yaitu pada malam hari atau mungkin pada siang, sore, atau malam hari. Kemudian yang penting 1 kali sehari, dan akan lebih baik efeknya ketika digunakan setelah makan, karena di dalam Forniro ini mengandung vitamin yang larut lemak gitu. Jadi alangkah baiknya ketika habis makan makanan yang berlemak baik gitu ya. Kemudian apakah boleh dicampur dengan multivitamin lainnya? Pastinya bisa banget dengan vitamin-vitamin yang belum terkandung pada Forniro. Misalnya vitamin C, vitamin D, itu ketika diminum bersamaan dengan Forniro juga akan memberikan efek yang lebih maksimal pula. Kemudian untuk penyimpanannya seperti biasa ya, yang penting terhindar dari cahaya sinar matahari langsung. Kemudian di mana bisa mendapatkan Forniro? Pastinya bisa melalui KSSC atau bersama dengan Bude untuk pada acara hari ini, atau kalau tidak bisa langsung dicek di apotek atau rumah sakit terdekat, atau secara online di toko kesehatan, di toko sahabat kesehatan official dari KW Pharma, atau di toko Kalker, di berbagai macam platform e-commerce yang ada. Kemudian apakah ada interaksi nih kalau misalnya ada riwayat misalnya hipertensi, diabetes, atau kolesterol ketika mau menambahkan Forniro dalam rutinitasnya? Pastinya Forniro ini aman ya, jadi tidak ada interaksi dengan obat-obatan untuk hipertensi, diabetes, ataupun kolesterol gitu. Kemudian untuk efek sampingnya yang mungkin ditimbulkan adalah mual, pusing, dan sakit kepala apabila penggunaannya yang berlebihan. Oke, oleh karena itu, untuk pegal, lelah, sulit konsentrasi itu adalah salah satu gejala dari kekurangan vitamin B kompleks dan E, di mana vitamin B kompleks ini bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian juga perbaikan sel saraf, dan istilahnya membantu ya supaya jauh dari yang namanya burnout juga. Kemudian alangkah lebih baik konsumsilah sejak dini kombinasi dari vitamin B kompleks dan vitamin E untuk mencegah dan mengatasi gejala yang namanya kekurangan vitamin dan untuk meningkatkan imun tubuh yang lebih baik serta membuat aktivitas berjalan lebih lancar. Nah, oleh karena itu cepat mengatasi pegal dan lelah pastinya bersama dengan Forniro.
Nah, khusus untuk hari ini, pada acara kali ini ya, kita akan memberikan promo spesial, di mana langsung hanya di harga Rp150.000 saja dari angka Rp190.000 per boxnya, isi 30 kapsul, bisa langsung menghubungi di 0878 9889 4848 atau bisa langsung ke Bude. Kemudian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek di IG Forniro atau bisa langsung berkonsultasi lagi Budanya bersama dengan saya atau dengan Bude. Terima kasih. Oke, terima kasih Kok Kenny yang sudah menjabarkan secara detail ya mengenai produknya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin tertarik gitu ya kan untuk tahu mengenai formula juga bisa menghubungi kami, atau tertarik untuk membelinya langsung bisa juga langsung menghubungi kami, tadi sudah dijelaskan nomor teleponnya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dengan ketiga narasumber kita gitu ya. Mungkin biar lebih interaktif gitu ya. Saya akan kasih kesempatan gitu ya kan untuk bisa membuka supaya lebih seru gitu ya. Buka kameranya, kemudian juga buka dibuka mute-nya gitu ya. Untuk pertanyaan langsung, pertanyaannya ditujukan kepada siapa gitu. Silakan, saya berikan kesempatan kepada satu orang untuk bisa langsung bertanya jawab. Silakan, jangan lupa sebutkan namanya dan dari mana asal komunitasnya. Halo? Ya, dengan siapa? Dengan Ibu siapa yang mau bertanya langsung? Jangan lupa sebutkan namanya, dari asalnya dari mana, dan tujukan pertanyaannya kepada siapa. Halo. Jadi gimana? Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya jawab langsung, biar seru gitu. Jadi silakan dibuka saja. Boleh ya. saya bertanya? Boleh, silakan. Nah. Saya dari Bu Warti, Balikpapan. Ya. Oh, udah jauh sekali. Oke, silakan Ibu Arti ya. Asal komunitasnya ya, Bu. Ya. Maaf kalau masih pakai SRA ya Ibu ya. Iya, oke, silakan. Ke Bu Nyimas Diane nih untuk stres nih ya. Kalau stres kita ketemu dengan orang yang pembuat stres itu orang yang terdekat kita. Dan itu terus itu solusinya seperti apa? Apakah memang harus diakhiri atau gimana? Seperti itu. Yang kedua, kepada Ibu Dr. Martinova, untuk tidur dan olahraga itu apakah boleh? Kalau tidur kan usia 50 ke atas, seperti saya 58 tahun, apakah harus 8 jam? Tapi kayaknya kok nggak pernah capai 8 jam, susah untuk 8 jam itu. Terus kemudian kalau olahraga, apakah olahraganya boleh berubah? Misalnya kalau hari ini pagi ada kesempatan, besok sore itu seperti apa? Terus yang terakhir sama Mas Kenny tadi ya, untuk suplemen itu apakah harus konsultasi ke dokter dulu untuk mengkonsumsi suplemen itu? Mohon maaf, terima kasih kalau tanyanya sampai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu nggak apa-apa, Bu. Itu berarti merangkum semua mungkin pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Silakan kepada Ibu Diana atau Mbak D, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali ya, Bu. Ibu, kalau memang misalnya tidak mengganggu Ibu, diabaikan saja. Ya, kalau temannya itu ya tidak mengganggu Ibu, membuat tidak mengganggu pekerjaan Ibu, diabaikan saja. Tapi kalaupun ya itu mengganggu kenyamanan kita bekerja atau mengganggu hubungan dan sebagainya, ya, yang sehingga menimbulkan stres juga bagi kita nih sebagai temannya atau di lingkungan terdekatnya, ya. Tadi ada 2 cara, ya, strategi copingnya. Ya, ada yang fokus kepada problemnya, ada yang fokus kepada emosionalnya. Dan ini tergantung Ibu nyamannya yang mana. Yang jelas, ya, kita cuma butuh teman, Bu. Apa itu teman? Itu adalah harus terima, Bu. Yang pertama terima, ada self-acceptance, bahwa rasa nggak nyaman yang muncul pada diri kita, ya itu sebuah kewajaran. Jadi terima aja, Bu. Karena nggak semua orang juga suka sama kita kan ya, Bu ya. Nah, itu lama-lama bisa berlalu kalau kita mengabaikan. Ya, penerimaan ini juga bisa diartikan bahwa dengan penuh kesadaran bahwa terima kenyataan atas keadaan yang sedang terjadi, bahwa ini ada di luar kondisi kita, Bu. Dan tetap berdoa semoga ya stres ini cepat berlalu, semoga teman saya juga dalam keadaan baik-baik saja gitu. Dan penerimaan di sini, T ini, terima atau self-acceptance ini bisa diartikan apa Bapak Ibu?
ya, bahwa penerimaan di sini artinya bisa memaafkan Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita berdamai dengan keadaan, ya, memaafkan apa yang telah terjadi. Setelah itu tetap fokus Bu sama pekerjaan kita, sama pekerjaan untuk masa depan kita. Dan selain itu Bu, memaafkan bisa memberi kita apa? Memberikan kita berbagai manfaat. Artinya apa? Dengan kita memberikan maaf, ya, mengurangi stres, mengurangi rasa marah, meningkatkan kasih sayang, menumbuhkan empati dan menumbuhkan yang namanya hubungan interpersonal yang kuat. Bu. Kemudian ada lagi E. E itu artinya apa, Ibu? E ini adalah efektifkan hidup bersih dan sehat. Ya, jadi ada physical self care di sini, pastikan kita juga merawat tubuh kita, kemudian pola hidup bersih dan sehat, PHBS, istirahat yang cukup, makan minum dan sebagainya, vitamin dan sebagainya. Kemudian M, ya, M ini adalah mencari informasi tentang perkembangan keadaan pada sumber yang tepat. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengontrol pikiran kita, Bu. Ingat, kita yang bisa mengontrol pikiran kita. Dan yang kedua, imbangi antara asumsi dan fakta. Kayaknya dia nggak membuat nyaman saya karena ini deh. Ya, kayaknya terlalu banyak terlalu banyak main perasaan dan sebagainya. Jadi yang penting M adalah mencari informasi perkembangan, ya, perkembangan keadaan tentunya sesuai ya dengan informasi atau sumber yang tepat. Kemudian A apa Bu? Ya, A di sini adalah alihkan ketidaknyamanan yang muncul dalam diri kita dan gantikan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Lakukan self care Bu. Ya, tindakan untuk fisik, emosi, membangun relasi yang baik, ya, kemudian juga membangun hubungan yang profesional, mengedukasi diri dan sebagainya. Nah, ini penting. N, ya, N ini artinya apa, Bapak Ibu? N di sini adalah niatkan untuk membuang semua hal-hal yang berhubungan dengan ketidaknyamanan. Jadi, ya, bagaimana kita bisa merilis stres kita, bagaimana kita supaya teman-teman kita ya bertindak yang positif, butuh teman, Bu. Ya. Seperti itu, Bude dan Ibu dari Banjarmasin. Semoga bermanfaat. Halo, apakah sudah cukup terdengar? Sudah, oke. Ya, terima kasih Mbak Di. Semoga Ibu Warti puas ya dengan jawaban dari Mbak Di. Kemudian lanjut ke Dr. Nova. Silakan Dr. Nova. Halo. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Warti ya. Tadi pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama itu mengenai jam tidur. Nah, pada usia 50 tahun ke atas, bagaimana dengan kecukupan tidur gitu ya Bu? Apakah harus 8 jam atau gimana? Jadi yang saya ketahui untuk rata-rata kebutuhan jam waktu tidur kita dalam sehari itu adalah 7 hingga 8 jam. Nah, pada orang-orang yang mungkin kesulitan untuk tidur pada malam hari lebih lama, yang saya baca bisa dibarengi dengan tidur siang, Bu. Jadi 8 jam atau 7 jam tidur itu bisa dijumlahkan dengan waktu Ibu pada waktu tidur siang gitu ya. Misalnya Ibu nih ada waktu untuk tidur siang 2 jam. Berarti kalau untuk malam 6 jam tidur itu bisa mencukupi kebutuhan tidur harian Ibu. Seperti itu sih. Dan untuk mencapai kualitas tidur yang bagus, nah itu harus dilakukan beberapa tips Bu. Yang pertama adalah penting sekali untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman, misalnya untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman, kamar yang nyaman, bersih, rapi, atau penyinaran yang tidak terlalu terang gitu ya, itu biasanya membantu orang-orang yang mengalami insomnia. Nah, kemudian yang kedua, tidak mengkonsumsi kafein atau kopi ya pada saat sebelum tidur. Kemudian yang berikutnya adalah berolahraga. Ya kan? Olahraga ini bagus sekali ya Bu untuk membantu orang yang insomnia. Jadi misalnya rutin olahraga sore hari biasanya itu bisa membantu untuk mencapai kualitas tidur yang bagus pada malam hari, ya Bu. Nah, kemudian juga untuk malam hari sih tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang berlebihan atau makan banyak sebelum jam tidur. Itu adalah tips-tips untuk mencapai kualitas tidur yang bagus. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya mengenai olahraga ya Bu. Nah, olahraga apakah hari ini misalnya pagi hari, besok saya boleh berolahraga sore hari gitu ya. Jadi bebas ya Bu. Kalau rekomendasi itu yang disarankan adalah olahraga dalam seminggu itu 150 menit. Atau kalau kita akumulasikan minimal 3 kali seminggu dan minimal 30 menit Bu. Jadi Ibu boleh berolahraga minimal 30 menit dan juga minimal 3 kali dalam seminggu. Kalau misalnya Bu Warti hari ini sempat olahraga pagi hari dan besok olahraganya sempat sore hari ya silakan saja Bu. Ya. Tapi prinsip itu boleh diikuti gitu ya, 3 kali seminggu minimal 30 menit. Nah, olahraganya juga disesuaikan dengan
individu masing-masing. Misalnya di atas 50 tahun, ya pilihlah olahraga yang sesuai. Misalnya jalan santai, berenang misalnya ya, atau senam aerobik. Nah, untuk orang yang lebih muda mungkin bisa dipilih ya untuk olahraga seperti Zumba, seperti itu ya masih sesuai saya rasa. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Dr. Nova yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Arti. Semoga jelas ya Bu Arti ya. Oke, kemudian selanjutnya Kok Kenny, apakah sudah standby dengan jawabannya? Silakan Ya. Kok Kenny. Oke, baik. Terima kasih Bu Arti atas pertanyaannya terkait tadi penggunaan suplemen. Apakah harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter? Jawabannya adalah apabila tidak ada riwayat-riwayat penyakit yang lainnya, kemudian tidak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu atau tidak dalam kondisi yang kondisi tertentu ya, itu maksudnya memang dalam kondisi yang sehat-sehat saja, dalam artian tidak ada konsumsi obat lain, maka tidak perlu konsultasi ke dokter gitu. Maka bisa langsung mengonsumsi Forniro sekali sehari gitu ya. Tapi apabila ada riwayat tertentu gitu ya, nah itu perlu untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter terkait dengan penambahan suplemen dalam rutinitas sehari-harinya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dalam keadaan tidak ada sakit, tidak ada apa, maka silahkan ya. Bahkan untuk teman-teman rekan-rekan yang sehat sekaligus, seperti saya juga, yang saya juga tetap rutin mengonsumsi Forniro sekali sehari. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kok Kenny atas jawabannya. Semoga terjawabkan semua ya Bu Arti ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan ibu-ibu yang punya anak gitu ya. Ini tentunya ditujukan kepada Mbak Di ya gitu. Katanya bagaimana untuk mengatasi stres gitu ya, stres pada anak-anak gitu, pada terutama anak-anak SMP ini remaja gitu ya kan. Jadi bagaimana mungkin di sini para peserta punya anak gitu ya, mungkin seperti itu Mbak Di. Silakan Mbak Di. Oke. Mbak Di, suaranya masih di mute. Oke, Mbak Di tadi suaranya masih di mute. Ya, baik. Terima kasih Bu Di untuk pertanyaannya ya dari Ibu Neni ya. Gimana sih cara ngatasin untuk terkait burnout ya bagi anak SMP ya. Baik, kita menyebutnya ini kecenderungan yang terjadi adalah academic burnout, Bu De atau Bu Neni ya. Jadi kejenuhan belajar ini memang suatu kondisi mental, suatu kondisi psikologis di mana seseorang atau pelajar atau mahasiswa, nggak cuma SMP, SMA, tapi mahasiswa juga kecenderungan terjadi mengalami kebosanan nih Bu De, ya, yang teramat sangat ya untuk melakukan aktivitas belajar. Ya, ini academic burnout namanya. Sehingga apa? Menumbuhkan atau menimbulkan yang namanya kebosanan. Dan kebosanan tersebut ini bisa membuat motivasi belajar anak menjadi menurun. Artinya demotivasi. Jadi tidak ada motivasi belajar lagi. Penyebabnya macam-macam nih Bu De atau Bu Neni. Jadi bisa terjadi karena memang belajar yang dilakukan dengan metode daring ini berlaku cukup panjang, lama, dan nggak bervariasi gitu. Ya, solusinya apa? Solusinya atau rekomendasi yang saya sampaikan adalah bahwa setiap guru ataupun orang tua harus tahu tipe gaya belajar anaknya itu seperti apa. Apakah tipe anak kita gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, seperti itu. Jadi tipe belajar anak yang visual itu kecenderungan anak-anak ini senang kalau melihat paparan gurunya itu yang slide presentasinya bagus, yang banyak gambarnya, yang kalau dibuat presentasinya itu banyak mind mappingnya. Nah itu tipe anak yang visual itu demen banget tuh, ya. Tapi ada anak yang tipe gaya belajarnya ini adalah auditori. Dia nggak memperhatikan mau slide-nya bagus, mau ada gambarnya. Yang penting gurunya ngomongnya pada saat presentasi. Intonasinya bagus, menyampaikannya dengan video-video yang menarik, ada audio-audio yang oke banget. Ya, ini tipe gaya belajar anak yang auditori. Ya, ataupun tipe gaya belajar yang kinestetik. Itu senang dikasih praktek, senang dikasih diskusi. Makanya kalau lagi paparan lagi ada kelas, itu dibikin breakout room, itu seneng banget tuh, suruh diskusi. Nah, dan orang tua ataupun guru ini harus tahu tipe gaya belajar anak kita tuh seperti apa. Nah, ini mencegah kejenuhan atau academic burnout. Ini terjadi banyak anak SMP, SD SMA, juga kuliah. Ya? Betul sekali. Nah, jadi orang tua atau guru itu atau para dosen harus tahu tipe gaya belajar anak kita atau pesti kita seperti apa. Sehingga guru atau dosen harus bisa menguasai dengan ragam gaya belajar tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dengan metode yang bervariasi. Maksudnya apa?
Misalnya dengan membuat ringkasan-ringkasan di awal, ya bahan pelajaran-pelajaran ini, ya pada awal semester dia harus tahu tuh, ya ringkasan-ringkasan apa sehingga apa, nggak jadi jenuh, nggak jadi stres gitu, karena dia sudah ada poin-poinnya seperti itu. Dan orang tua harus mendukung ya anaknya, ya seperti itu. Kemudian apa? Belajar di beberapa tempat yang memang cukup nyaman, seperti nggak cuma misalnya di ruang tamu, nggak cuma di ruang tamu, tapi bisa juga di ruang tidur dengan divariasiin misalnya ya. Kemudian ruang khusus belajar kalau ada ya. Kalau rumahnya nggak ada ya udah di situ saja. Cuman mungkin pakai variasi-variasi, misalnya ada tanaman hijau dan sebagainya. Kemudian apa? Mengadakan perubahan fisik, ya fisik ruang belajar. Nah ini penting sekali, ya. Dan pastikan anak nyaman di dalam belajar, nggak bising gitu, ya. Kemudian pastikan kuotanya ada, ya, untuk anak bisa belajar. Nah ini yang menjadi problematika kita nih, kadang-kadang nggak support, ya, kuotanya dan sebagainya. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan buat anak, ruang belajarnya ya sambil belajar dengerin musik instrumental. Itu gaya belajar auditori itu harus pakai musik tuh, nggak harus juga sih. Cuman dengan ada musik-musik itu anak jadi mudah masuk, ya, masuk dalam alam bawah sadar, ya, itu dia. Kemudian menghindari adanya ketegangan mental ya di setiap pembelajaran anak, dan tentunya melakukan aktivitas ajarkan anak untuk meditasi sehingga anak bisa merilis yang namanya emosi-emosi negatif tergantikan dengan emosi positif. Demikian Ibu Neni, demikian Bude, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih kepada Mbak Adi yang sudah menjawab pertanyaan dari cara mengatasi bagaimana kebosanan gitu ya pada anak atau burn out pada anak ya gitu ya. Oke, selanjutnya tanpa terasa waktu sudah hampir 11:30 gitu ya. Mungkin ini sebagai tanda terima kasih dari kami gitu ya, dari PT Kalbe Farma gitu ya, akan jadi dengan Diania Foundation gitu, Dianisia Foundation akan memberikan sedikit penghargaan atau sertifikat kepada tentunya kepada komunitas yang sudah bergabung. Yang pertama adalah kepada komunitas Persit Kartika Chandra PD Jaya, Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya, mungkin bisa diwakili untuk mengucapkan sepatah dua patah kata dahulu. Silakan. Bisa diwakili mungkin oleh Ibu Ketua atau yang mewakili Ibu Ketua. Halo. Halo, bagaimana? Apakah bisa? Halo? Ya, silakan. Suaranya kecil sekali ya, saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya. Halo. Ya, silakan. Kami dari PT Kalbe Farma dan Dianisia Foundation ingin berterima kasih dengan memberikan sedikit sertifikat kepada Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Jaya. Mungkin bisa memberikan juga sedikit kata sambutannya, silakan. Ada yang mewakili Ibu Ketua atau mungkin Ibu Ketuanya. Oke, silakan. Terima kasih. Kami dari Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kegiatan pada siang ini pada tanggal 27 November, yang mana kami dapat diikutkan dalam kegiatan webinar ini, yang mana webinar ini sangat berguna buat kami semuanya. Semoga ibu-ibu yang hadir pada kegiatan hari ini dapat membawa ilmu yang baru untuk kita semuanya dan dapat membagikan ilmu tersebut bagi yang tidak mengikuti pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Untuk kami menyampaikan titip salam dari Ibu Ketua Daerah. Pada hari ini beliau belum bisa bergabung pada kegiatan hari ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu yang sudah mewakili dari ibu-ibu perkumpulan Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya. Oke, selanjutnya kami ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas. Untuk itu juga akan kami serahkan sertifikat. Untuk itu kami mohon kesediaan dari perwakilannya untuk bisa memberikan sedikit kata sambutan. Mungkin Mas Bagus Dibio. Oke, silakan. Pak Yosep, Bu Neni, Pak Yosep. Oh, sudah ada Pak Yosep, silakan. Okay, thank you. Silakan Pak, soalnya saya nggak, mohon maaf nih gitu ya kan. Sudah ada, silakan kalau gitu sudah ada Pak Yosep atau Pak Yosep Teguh Sanoyoso ya, selaku Direktur Pengembangan Ekonomi Kreatif PT IC. Silakan Pak Yosep. Tes, apakah suara bisa terdengar jelas? Bisa terdengar jelas, Pak. Dengar jelas, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Teman-teman semua di sini ya. Tadi saya mengikuti dan acara ini luar biasa sekali dan bagus untuk kita memotivasi dari para calon-calon pengusaha sukses ya, calon-calon entrepreneur sukses yang bisa kita lihat di sini sebetulnya proses dalam mencapai hal tersebut itu kita butuh rekanan atau butuh teman yang mempunyai pemikiran yang sama atau visi yang sama. Jadi ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang yang mempunyai semangat yang sama, maka kita akan terbentuk dan tertulari, bukan tertulari ya, sebenarnya semangat tersebut akan bisa terjaga dan terus membara. Sebagai contoh, ketika satu orang anak yang rajin dan termotivasi dikumpulkan dengan tiga anak yang malas, maka yang rajin nanti bisa ikut-ikutan malas, ya, bisa ikut-ikutan nggak punya arah, bisa ikut-ikutan tidak termotivasi dan akhirnya yang menang yang malas. Tapi ketika 4 orang rajin atau 5 orang rajin, ada 1 atau 2 orang yang malas atau kurang termotivasi, maka ada kemungkinan bahwa 2 orang tersebut akan tertarik atau termotivasi atau ikut-ikutan jadi rajin. Begitu ya. Situasinya jadi seperti itu, Jan. Dan hal inilah yang menyebabkan kita berkumpul bersama-sama di acara dari ini ya, dari face apa ini ya tadi ya. Saya diundang. Dan inilah acara yang membuat kita ini bisa menemukan kumpulan yang termotivasi ya, by burnout ya. Nah ini ya, by burnout. Nah di sini kita bisa berkumpul bersama dan menemukan orang-orang yang sama-sama mempunyai semangat yang tinggi, sehingga inilah yang menjadikan kita tetap termotivasi, punya pertemanan atau jaringan yang lebih luas lagi. Sama seperti dengan visi dari PT IC atau Teacherpreneur Indonesia Cerdas yang juga memotivasi para pendidik atau orang yang mempunyai edupreneur lah, ya, orang yang mempunyai pekerjaan atau keseharian sebagai seorang edukator atau pendidik, di mana seorang pendidik tidak hanya bisa ngajarin aja, tapi juga bisa mempunyai praktek langsung atau praktek baik dari sisi entrepreneurnya. Demikian mungkin kata penutup dari saya. Terima kasih untuk narasumber yang hebat ya pada hari ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata, dan dari PT IC juga mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau bagaimana ya.
Yang jelas acara-acara selanjutnya akan kita selalu dukung secara maksimal dan kita serentak saling memberikan pengaruh baik, menularkan pengaruh baik berupa motivasi-motivasi yang baik sehingga seluruh dari harapannya ya, seluruh dari peserta webinar ini bisa mempunyai pertemanan yang lebih banyak, membuka link yang lebih banyak, dan menjadi lebih sukses dari yang sebelumnya. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Dr. Yosep Teguh Sanoyoso, selaku Direktur Pengembangan Ekonomi Kreatif PT IC dan juga merupakan Rektor dari Universitas Tekkom Semarang ya. Oke, Pak Yos, gitu. Terima kasih juga. Ini merupakan Pak Yos juga terima kasih atas penghargaannya ya yang diberikan dari PT ISAI kepada para narasumber. Ini saya sampel contoh saja. Ini adalah terima kasih Pak Yos yang untuk penghargaannya kepada para narasumber kita, kepada Ibu Nyimas Diana Wulansari, kemudian juga kepada Pak Kenny Kowira dan juga kepada Dr. Lupita Wijaya. Ya, ini saya contoh share-nya saja seperti ini. Pak Yos mungkin sebagai penutup acara boleh dibuka dulu semuanya videonya. Kita akan berfoto bersama gitu. Oke. Kita akan berfoto bersama dulu. Oke, Ibu-ibu sekalian. Katanya Mbak Di senyum paling bahagia. Wah. Senyum paling bahagia dapat door prize gitu ya. Nanti pengumuman door prize jangan lupa follow Instagramnya Sahabat KSCC, akan saya informasikan 2 hari setelah acara ini ya. Oke, mari ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak kita akan berfoto bersama dahulu untuk lembar pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya lembar kedua mohon dibuka dulu kameranya Bapak Ibu sekalian. Wow, senyum paling bahagia. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya lembar ketiga. Oke. Lembar ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota atau ibu-ibu dari Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya yang sudah mengikuti acara ini, dan tentunya juga sampaikan salam kami kepada Ibu Ketua, kemudian juga tentunya kepada para seluruh anggota Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas dan seluruh jajaran pengurusnya, dan tentunya juga kepada narasumber kita Ibu Nyimas Diana dari Dianesia Foundation, kemudian juga tentunya kepada Dr. Nova, kemudian juga kepada Pak Kenny Kowira dari PT KB Pharma yang juga menjadi narasumber kita, dan pastinya para ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk join bersama kita di seminar awam KSCC kali ini. Saya akhiri acara ini, jangan lupa tetap 3M gitu, karena ternyata naik lagi katanya, apalagi di Jakarta COVID-nya. Selalu tetap mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker, jangan lupa, mungkin mengurangi mobilitas karena tadi malam serem lagi, ternyata COVID-nya naik lagi di Jakarta. Jadi mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing. Dan selalu salam sehat untuk semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Mbak Dayan, Bu Ana. Terima kasih. Saya izin live. Terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aku sampai dulu.